pas ditawarin kenapa ambil peran itu, peran sebagai Jenny. Kalau aku kan, kalau tawarin mau jadi Jenny nggak mau. Kenapa? Kosong. Bunda kita. Selamat datang di Ayang Akan Tayang. Ini sebuah acara dari mana Bel? Jadi dong. Gak opening dulu opening dulu. Maaf ya bro. Opening dulu. Kaget bro, kagum bro. Biasa oh ini nggak distract jadinya. Bisa gitu bro, aku pilih untuk Konsina bro. Terima kasih. Ya ampun. Opening dulu biar ada. Selamat datang di Ayang Akan Tayang. Ini adalah sebuah acara dari Wow Entertainment yang akan membahas sesuatu yang akan tayang. Ini tidak ada spoiler ya. Tidak ada yang tapi dikit ada lah ya gitu. Nah buat teman-teman bintang tamu kita yang pada hari ini ada sekali. Mantap pokoknya bintang tamunya mantap. Gua nih. Kita kedatangan tamu dari Happy Go Jenny. Happy Go Jenny, benar. Dan sebelah saya ada Prilly Latukonsina. Hai, terima kasih loh. Dan sebelahnya ada siapa? Coba. Abang kita luar biasa sekali. Siapa? Jauh banget. Siapa? Gua sih kaget banget. Siapa yang ngomong? Siapa? Jeffrey Nicole. Tepuk tangan buat Abang Sungkar. Abangku, Abang Sungkar. Luar biasa. Dia emang biasanya dia nggak baca brief dia. Baca brief lu Bang ya? Gua kali ini gua baca semua bang. Tapi lu enggak tahu siapa. Gua distract terus kan. Kenapa? Karena menurut gua kalau abang kan ibaratnya terkenalnya kan selain film, sinetron ya kan, konten-konten di TikTok segala macam. Kalau ini Apa dia? gua nonton dia waktu zaman sekolah. Oh ya ampun. Anak sekolah zaman CGR. Iya, bener. Aku sinetron sama CGR, Iya, sama Koba Junior dulu. Lahir belum? Gak itu kalau dulu nih. Yang sekarang apa nih? Prilly. Yang paling baru. Sama si Reza Radian waktu itu. Oh iya benar. Reza cakep banget enggak gua. Nangis gua nonton itu, gua gak nyangka gitu loh. Aduh nangis gua, kabel rumah gua gak ada. Gua nonton di HP waktu itu, gokil banget. Terus apa lagi? Banyak sih film-film yang dia luar biasa menurut gua. Dia muda, set semuanya sudah punya semua boy. Contoh apa yang? Rumah, istana, Bener. Tanya Bel, gimana kabar Prilly? Baik, alhamdulillah. Lancar-lancar ya semuanya. Lagi sibuk apa sekarang Prilly? Sekarang lagi reading untuk film terbaru. Langsung lanjut lagi? Oh iya. Ya, kok cepet ya Bel? Kita film tuh kayak satu tahun sekali gitu. Dan itu satu scene. Satu scene itu paling cameo. Aduh. Yang cuma joget-joget. Nah. Cuma lewat doang. Bengong doang, udah aman, koleng langsung. Langsung pulang langsung. Bisa sama. Banyak banget nih proyeknya. Kalau Mas Abun, Bang Abun gimana Bang Abun? Baru beres sama Putri juga kemarin. Ada film apa? film lagi? Film lagi. Enggak kemarin sinetron kan, terakhir sinetron ya. Salah orang. Bel. Abun ini. Abun udah aku doain semoga Bang Abun sinetronnya gitu. Ganteng banget bro, sama bro. Tadi saya orang-orang. Kita baru syuting film kemarin. Sama juga. Sama juga Iya. bareng. Tapi kenapa sih kalian tuh selalu bareng gitu? Prilly ada sama Jordi kan? Bareng juga. Kan ngegeng ya kalian? Emang Nggak ngegeng sih, cuma mungkin kayaknya produksinya nggak mau nyari ribet ya. Jadi yang udah kenal-kenal yang dipakai kali. Oh sekarang kita kenal banget ini. CS banget ini pasti nih. Kan, Langsung di calling ini. Biar chemistry-nya langsung dapet gitu iya. kali. Berarti kita udah pernah nonton nih. Kita udah bisa chemistry dapat ya? Dapat banget. Deng. Chemistry bro. Selain film, selain sinetron, apalagi sih kegiatannya Kak Prilly dan Bang Abun? Memancing. Aku ngajar. Ya dosen, sekarang dia dosen. Oh tahu ini kalau udah Iya, dosen praktisi. Jadi sambil syuting, sambil ngajar gitu. Kalau Abun mahasiswanya Langsung ya? kesini gua nih kalau naik dosen nih. Langsung begini tadi ya? Apa? Abun Mahasiswanya? Enggak juga sih. katanya bisnis ya, udah denger bisnis sih sekarang ya. Udah jalan bisnis juga. Asal lu. Tadi enggak baca briefing ini. Iya, tanya dulu. Nggak, Abun tadi ngebisikin aku dia mau nge-gym soalnya mau nyari cewek katanya. Itu asal semuanya orang-orang ini. Gue Emang nggak sih nyari bro, cewek? kalau nge-gym bro banyak bro yang Padahal nggak semua cewek suka yang berotot. gini aku ngomong kayak gitu. Iya tadi Emang kau iya, bisikin aku. Aku mau nge-gym mau nyari Chemistry cewek. dapat banget ini. nih. Kalian di satu film itu adegannya berduaan terus apa gimana sih? Adegannya justru dia tuh selalu yang kayak nggak setuju, kayak marah-marahin aku gitu. Iya. Pernah ada adegannya dia marah-marahin aku, terus di Happy Go Jenny ini dia
nggak suka juga sama bukan nggak suka sih tapi lebih kayak Hati-hati. Hati-hati. nggak yang terlalu akrab sama aku gitu. Oh ya kan, yang kesini kan dalam rangka promo Bener. Happy Go Jenny. Wah Iya. itu episode pertama aja udah Nonton nggak? Nonton. Tadi dulu, gini dulu, nonton nggak? Nonton nggak? Nonton Scene nggak? pertama ngapain scene pertama? gokil sih itu. Parah ya? Ngapain sih? Kasih tahu Bel. Kalau nggak tahu ngapain? Itu tuh nggak kebayang sama. Asal kalian tahu ya, asal Bel episode pertama nonton 10 kali. Wah, Bel, thank you. Dia continuity-nya dia tahu, tuh gerakan-gerakan di situ dia tahu. Kacau gitu gokil. Kacau, bro. Gue sampai mikir kok bisa gitu adegan ini dimainkan sama mereka udah dapat banget Oh, dia feelnya. kacau banget dia. Tiap episode tuh minimal 10 Bel ya. 17. 17 dia. Coba episode 1 menit ke-15 itu ngapain sih kalau bener, boleh tahu kasih nih? tahu, Bel. Tapi ini sih gokil menurut gua. Enggak, Kita kita dulu. kalau bisa Kasih tahu. pembahasan ini kita akan di belakang aja, Bro. Karena keren banget. Gak bisa diungkapin Gak bisa, ya, karena biar orang penasaran ini tuh apa sih ini? Pinter banget lu yang ngelasnya. Dia bahkan belum apa ya, dia nggak bisa nyeritain karena belum merasuk ke badannya. Dia masih gitu. Saking wow ini dia udah Langsung bisa terima dipanggil kasih nih, Jenny. Gitu. Dia badannya tuh bisa jadi Jenny. Coba Jenny. Oh wow, langsung gitu. Kata. Enggak, aku nggak mau kasih tahu. Cuma aku mau. Dia penasaran sih. Oh iya. Kenapa sih? Penasaran. Kenapa sih? Gitu. Kenapa sih Jenny benar? Ini kan series yang apa ya? Baru hitungannya ya. Baru. Cara apa namanya? Genrenya kan Baru 4 episode. enggak maksudnya genrenya Oh, kan genre. di Indonesia kan baru menurutku ya. Iya. Maksudnya dikit yang main di sini kan. Genrenya apa ya? Fantasi kan hitungannya. Iya, ada sih. iya fantasi Ya gitu dan pokoknya kayak masa depan gitu lah. Iya ya. Yang tersulit di memerankan adegan ini apa yang paling kalian ingat di sini apa biasanya? Itu biar Kita ceritain lucu. dulu kali ya Happy Go Jenny itu apa gitu. Sinopsisnya. Ini sinopsisnya ya. Jadi sinopsisnya itu ada karakter namanya Sastra yang diperankan sama Jordi. Oke. Dia itu tuh kayak orang yang urakan lah nyari kerja sana sini nggak pernah dapet segala macam sampai akhirnya diperkenalkan lah sama si temennya ini satu aplikasi podcast ajaib. Ya. Jadi kayak si aplikasi itu kalau kita download kita tuh bisa ngepost podcast kita di situ kayak rekaman suara kita. Ya. Nah kalau kita upload di situ itu udah pasti langsung kesebar ke semua sosial media. Nah terus bonusnya adalah si aplikasi ini menyediakan asisten virtual gitu kayak apa AI gitu. Iya, Kayak Siri gitu asisten untuk podcastnya. Nah terus ya udahlah, tapi nggak tahu asisten ini suaranya doang atau apa kita nggak pernah tahu ya. Sampai akhirnya si Sastra nyoba bikin podcast di situ. Terus dia bikin podcast di situ, dia tuh ngarang-ngarang cerita kan dia bingung kayak bikin podcast apaan ya hidup gue kayaknya gini-gini Gini aja aja, gitu. iya. Akhirnya dia ngarang-ngarang cerita lah dia punya pacar namanya Jenny dan segala macam. Tiba-tiba sosok Jenny yang dia ceritain di podcast itu muncul. Ada gitu ya. Aku muncul secara tiba-tiba gitu. Nah, apakah aku beneran muncul sebagai manusia atau sebenarnya aku adalah robot yang yang paketan sama si aplikasi itu yang di provide dari aplikasinya gitu. Itu masih bingung tuh di episode 1 kayak kok bisa ada cewek tiba-tiba muncul sesuai banget sama podcastnya si Sastra. Sampai akhirnya si Abun kayak yakin banget ini pasti Jenny tuh sosok dari aplikasi ini. Bukan manusianya, bukan Iya, manusia. kiriman AI dari si aplikasi ini gitu. Tapi kan kok nyata banget gitu bentuknya gitu. Keren banget sih. Enggak yang Lu kayak gak nyimak lu bang, gua begini-gini. Keren. Ini buat teman-teman juga penasaran tuh akan tayang di mana sih nantinya? Udah tayang di video. Udah tayang di video Udah tayang dulu. di video udah episode 4 kita. Ya, sebenarnya di episode 4 udah dikasih tahu sih. Jadi kalian tinggal nonton nonton aja lah aja, gitu. iya. Tapi kemunculan Jenny awal-awal tuh bener-bener kayak wow, kayak bener-bener kalau aku punya pacar kayak Jenny asik kali ya gitu bener-bener. Dia tuh tahu si apa namanya? Sastra. Si sastranya gitu. Karena kan dia kan memang dia tuh ngutarain cewek impiannya tuh kayak gimana. Akhirnya ada beneran Bel. Jadi kalau aku punya aplikasi itu kayaknya aku mau. Lu pernah nggak sih ngarang satu yang viral kemarin tuh kayak sebuah rehan itu? Ya. Begitu sulit Iya. lupakan rehan. Kenapa? Itu kayak menjerumus jalan ceritanya ke situ gitu. Kenapa tuh? Karena dia ada satu wanita yang mengidolakan salah satu laki-laki. Iya. Namanya Rehan gitu ya. Rehan, tapi Rehan itu nggak ada. Iya, tapi Rehannya nggak tahu mana gitu iya. kan. Nggak tahu kemana. Oh, Sebenarnya iya, Rehan itu nggak usah dicari. Sampai akhirnya
viral gitu Viral. ya. Viral itu. Iya sama kayak sastra ngarang-ngarang soal Jenny, terus viral, orang jadi mempertanyakan Jenny ini siapa sih? Tiba-tiba muncul aku, sosok Jenny gitu. Analoginya keren banget. Keren banget jadi ya. Gokil banget. Host paling mantap. Dan sosok Jenny, cakep banget belum pada waktu itu kan bagus gitu. Terus vibe-nya tuh kayak Korea gitu ya, ke drama ya. Iya warna-warnanya sih, juga. warna-warnanya Memang gitu. warnanya sih memang Apa sih kalau boleh tahu Bang, waktu itu kalau gradingnya itu kira-kira apa aja warnanya itu kayak merah, putih, Si hijau, biru, kuning, abu, meletus. Nah, hal yang unik dari Happy Go Jenny di antara series yang lain apa menurut Abun dulu ya? Abun deh. Belum. kayak misalkan kalau di series-series biasanya tuh kan kayak menye-menye aja nggak sih kayak romance ya udah kayak SMA apa kayak cinta-cintaan udah beres gitu. Di sini tuh kayak ada fantasi-fantasinya. Kayak Iya. masa ada sih dari podcast doang bisa jadi nyata gitu. Itu kan sebuah impian semua kaum pria kan. Makanya Bang Ebel. Betul banget Itu itu. kayak aku kayak bermimpi juga, aduh, anda ya gitu, anda aku punya aplikasi itu gitu kan. Pasti berpikir-pikir, kok bisa ya ada aplikasi ini dan gua bisa ngebayangin cewek-cewek Ngapain? begini. Aduh, kayak gimana kira-kira kriteria yang Bang Ebel itu? Set, oke lurus. Kurus. Kurus doang tuh. Kalau cewek kurus berarti. Lurus dong aku. Lurus. Tembok berarti. Iya, itu kan gua ingin idaman gua itu, Bro. Bambu. Bambu. Gua adalah pacaran sama bambu pengen banget gua. Gua belum pernah dekat sama bambu. Bambu ya. Ada bro, nadanya bro. Bambu runcing. Itu kata buat bersama. Bro. Udah nguring nih. Nah itu dari Abun, dari Prilly. Aku ya correct me if I'm wrong ya. Aku belum pernah ngelihat series Indonesia yang mengangkat Tema itu ya? Tema itu sih karakter yang tidak nyata gitu, karakter yang lahir dari teknologi gitu. Yeah. Sehingga di saat aku reading pun kayak aku bingung actinginnya gimana ya, karena kita nggak punya referensi apapun Seperti gitu. itu, ya. Gimana ya actinginnya, gimana kalau teknologi bisa menciptakan satu sosok yang persis banget sama manusia. Tapi apa sih kira-kira yang Jenny nggak punya kayak gitu kan? Apa yang kira-kira Jenny punya tapi manusia pada umumnya nggak punya. Jadi itu yang aku kulik tuh. Dan nah menurut aku itu jadi keunikan juga di series ini dan bikin penasaran aja kan kayak gimana ya kira-kira Sastra sama Jenny. Kalau misalnya Sastra punya perasaan ke Jenny, apakah bisa? Ya. Wah. Gitu. Terus cara nge-create karakternya gimana kan? Bisa series atau film kan susah tuh kalau karena aku masih pemain baru lah aku juga belajar juga kan. Gimana cara nge-create karakter si Jenny sama si Opal juga. Dari Jenny dulu. Kalau kita diskusi sama sutradara. Jenny tuh mau dibikin bener-bener 100% sama kayak manusia atau mau dibikin kayak gimana. Nah, terus akhirnya setelah kita diskusi dan aku juga setuju, aku mikirnya semanusia-manusia Jenny, tapi kan dia nggak mungkin punya range emosi seperti manusia pada umumnya. Betul. Jadi ya udah Jenny mungkin seluas manusia, tapi tetap matanya tuh nggak mungkin sengisi manusia pada umumnya. Jadi sebisa mungkin tuh pas take, aku tuh harus kosong matanya, itu yang susah. Caranya apa? Cara menggosongin? Itu gimana? Itu susah, aku sering banget di-cut kayak, cut, Pril kosongin lagi matanya terlalu berisi. Karena kadang misalnya adegannya berantem nih, nah aku di situ tuh nggak boleh respon terhadap apapun, jadi ya aku ngeliatin aja. Berarti kayak robot banget, kosong aja dong. Iya, cuma kalau ngomong sama Sastra luwes kan, karena Sastra kan ibaratnya kayak yang ngitain lewat podcastnya lah gitu. Jadi harus sesuai sama gambaran sastra juga kan? Iya, harus sesuai sama gambaran Sastra. Jadi Sastra ngomong apa, ya Jenny tiba-tiba kayak gitu. Dan lumayan agak susah tuh karena aku kan orangnya ekspresif banget. Jadi pas jadi Jenny tuh harus flat, terus nggak boleh matanya berisi, nggak boleh respon. Mau adegan sedih pun aku harus nahan nangis, nggak boleh keluar air mata kayak gitu lah. Tetap harus datar gitu, flat Iya, gitu. jadi itu yang bikin susahnya. Itu kalau Opal, apakah Opal sama kayak keseharian Abun gitu? Apakah susah? Opal kan gimana Kosong cara? juga ya, apa? ibu. Kosong juga apa gimana? Dia hatinya kosong. Isi dong. Wah. Gampang itu bro. Isi ber. Gampang itu. Jangan malu, nggak mau gua. Opal kan di sini jadi wibu gitu kan, wibu yang Iya. pinter IT lah, karena kan Iya. dia yang kayak programming semuanya kayak misalkan Dia yang podcast ngerekomen gitu juga kan, kan, ngerekomen sastra juga aplikasinya ya. kan. Iya. Jadi ya paling di wibunya doang sih, kayak anime gitu kan. Tapi Opal tuh suka anime gitu. Gue sih nggak suka banget. Sukanya lebih ke Naruto, Boruto. Kok lu tahu sih? Wais. Gila, wibu banget lah. Nice play. Nggak ngerti. Satria Baja Hitam, RX, apa sih? Emang motor. ranking. Tapi dalam
ngulik karakternya by discuss atau tetap ini nge-create Discuss sendiri? sih, maksudnya ini mau yang wibunya wibu banget atau yang kayak biasa aja kayak suka anime-animenya doang gitu. Dan diputusin wibu banget gitu. Wibu banget. Sampai dia tuh kuliahnya bakal di Jepang jadi nantinya gitu. Oh, ntar ada ini Jepang. Kuliah di Jepang. Berarti lu mendalamin karakter itu butuh berapa minggu? 1 hari. Serius? Karena dia wibu gak sih? Serius? Dia wibu aslinya. Aslinya iya. Lumayan. Jadi Berarti sesuai gampang dengan dong. karakter. Iya. Nah karena dia tuh selain wibu tapi dia juga jago banget teknologi kan. Makanya dia tuh agak takut justru sama Jenny kayak si Jenny ini munculnya dari mana dan Iya. ini bakalan berbahaya gak ya buat kehidupan kita. Dia bakalan bisa apa ya gitu. Dia banyak Penasaran bertanya banget ya ini. sebenarnya. Iya. Jadi nggak langsung iya, oh ini dari aplikasi ini langsung iya gitu, enggak. Iya. Walaupun di akhir juga dia yang ngayahin kalau ini dari aplikasi, tapi ada perhitungan-perhitungannya gitu sih. Oke. Wah, luar biasa sih ini menurut gua. Penonton-penonton bakalan tersanjung dan akan memikirkan, aku harus nonton film ini. Harus banget sih. Pas di sini udah, gua banget pasti gitu penonton. Pasti gitu. Lanjut. Nah, selain kalian nih yang main siapa aja? Ada Banyak kan? Jordi, Jordi, Gabriela Jordi. Desta, Debo, Josephine. Debo itu yang penyanyi Indonesian Cilik itu ya? Iya, Idola Tahu, bro. Cilik. nyanyi dong. Menuju puncak. Itu Afi. Afi. Ada Josephine ya. Gitu. Iya. Terus ini ada ini ya ibunya ya, Widi. Oh iya, Ibu Widi. Yang gue pengen tanyakan adalah ketika kalian satu frame di lokasi. Oh tuh, ada Dito, jangan Oh, iya. lupa. Ada Bang Dito. Dito. Ada Bang Dito juga. Nih kalian kan di lokasi satu frame tuh bareng-bareng. Ada nggak sih yang kejailan apa gitu di salah satu pemain? Momen unik ketika syutingnya. Iya, dia kan syuting itu kan ada rasa bete, ada Iya. rasa keingatan, Nunggunya kan. Nunggunya. Yang paling jahil siapa nih? Aku diajarin dance TikTok. Aku nggak bisa joget TikTok. Sama Abu, sama sana lu ya? Jordi, sama Desta diajarin. Gue Kagak kesono gua sih. gak apa-apa Bun, gue nonton video TikTok juga. Gak pernah kayak gini. Gak ada, gua gak pernah kayak gitu. Gua gak pernah kayak gitu. Ada gitu ya gitu ya. Masa gitu, gak ada gua jadi. Itu yang kita bikin Itu TikTok Jordi dia. yang ngajarin. Ayo ada Jordi. Jordi juga doyan main TikTok sebenarnya. Parah dia mah. Parah dia. Dia mah juga joget. Aku nggak bisa, tapi akhirnya gabung sama pemain Happy Go Jenny, kita TikTokan. Terus kejadian lucunya apa lagi ya? Jordi kan serius banget kan, kayak di acting tuh. Enggak, dia aslinya oke Aslinya banget, oke kan? seru. Iya, nggak Waduh, Jordi gokil banget sih. Aku sangat kagum Kenapa? masih kagum Sama siapa? sama berdua ini loh. Ini aja sebut, gak usah berdua Iya. berdua lu. Berdua siapa? Prilly sama kan ininya, Nama aslinya perannya, siapa? nama perannya. Iya. Nama aslinya siapa? Sahabat gua dia mau. Siapa? Pak, kata sama gue. Gua nggak bisa mengatakan dia nama. Pokoknya friend gua. Tinggal bilang iya lupa bang namanya siapa ya? Lupa. Aku Iya. lupa, gua udah lupa. Lupa gua. Mau pilih itu Pril, pas ditawarin kenapa ambil peran itu, peran sebagai Jenny. Kalau aku kan, kalau tawarin mau jadi Jenny nggak mau. Kenapa? Kosong ya, udah gitu. Gitu. Kalau Prilly kan pasti nggak mungkin itu juga. Seorang Sally kosong nih nggak mungkin, seorang Prilly nggak mungkin. Patut pasti. Kenapa mau? apa? Kenapa lagi? Karena pas baca skripnya tuh ini cerita yang baru, bener-bener something new, fresh banget. Karena kan aku sebelumnya tuh sempat main series terus ya. Iya. Nah pas aku baca skenario tuh aku baru kali ini baca skenario cerita yang kayak gitu. Jadi menurut aku itu juga sesuatu yang baru untuk perjalanan karir aku lah gitu di Iya. series setelah meranin series-series yang sebelumnya ada karakter yang kayak Jenny gitu. Dan itu juga tantangan baru buat aku sih dimana harus bisa nge-portray sosok Jenny yang masih dipertanyakan ini manusia atau bukan, Bukan, ya. dan bisa jadi manusia atau enggak gitu, punya perasaan atau enggak gitu. Nah main di tengah-tengah situ kan justru malah lebih susah menurut aku gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Terus pas tahu pemainnya cowoknya Jordi, ada Abun, ada Desta, ada Josephine, semuanya teman-teman aku. Jadi aku ngerasa pasti nih kerjanya akan menyenangkan nih karena ya karena aku kerja maunya harus yang seneng kan, harus yang happy kan. Karena kan kita syuting pasti pulang pagi kalau nggak happy, environmentnya pasti nyiksa. Nah terus Betul. ngelihat pemainnya pasti semuanya bikin happy dan ceritanya bagus. Tayangnya juga di video platform yang udah di-download sama semua orang. Parah banget. Iya. Video emang video banget ya orangnya. Jadi kita video banget. Semua aplikasi gua video semua. Oh banyak ya. Semua dihapus ya. Hapus apa nggak penting itu gua video yang penting kata gua. Yang penting gua ngeliatin Prilly aja udah. Udah. M-banking aja dihapus sama dia, ganti video. Apaan banking itu artinya? Video yang gua tahu. Sorry ya. Video yang gua tahu. Kalau Abun ngambil peran Opal kenapa? Karena main sama Prilly lah. Wow. Iya.
Luar biasa loh Masa ini. nolak loh. sih gila kan Iya. Tukang sate ada nggak sih perannya tukang sate kemarin? Ah, nggak ada. Ada tukang sate. Ada tukang Gimana sate. punya gue? Tukang pecel lele, ada tukang pecel Ya, lele. Allah, Pak. Ya, pecel lele ada pecel lele. Makan dimakan kepalanya. Nah, kan gue biasanya makan orang ya. Makan pecelnya. Nah, ini cara ngebangun chemistry antar pemain gimana? Jordi deh, sama Jordi gimana kalau Jordi? Aku Karena tuh udah kenal udah sebelumnya ini ya? tuh project ketiga lah sama Jordi. Jadi bener-bener udah saling kenal banget. Terus aku juga sama Jordi tuh bukan yang kayak say hi bye doang, yang kayak partner syuting, abis selesai syuting selesai gitu. Tapi kita bener-bener jadi bestie banget lah, jadi sahabat banget. Bahkan yang kayak langganan kalau lebaran hari kedua pasti ke rumah aku kayak gitu. Terus ya selalu ada di momen-momen yang penting lah di hidup aku gitu. Jadi bener-bener nggak ada susahnya sih bangun chemistry sama Jordi. Sama Bang Jordi. Ada sempat dekat nggak sama Jordi? Enggak, kita kan emang profesional aja di situ, tapi jadi sahabat. Wah, keren. Sama Abun juga nih udah masuk geng lebaran hari kedua kan nanti bakal datang. Oh iya. Alhamdulillah. Gimana cara masuk geng ini gimana sih? Cara masuk gengnya Pendaftarnya gimana? nggak sih biar masuk geng ini? Bisa bisa ngedance, ya? ngedance yang kayak muter-muter. Oh, Bisa, bisa semua kita. Mandi sekarang. Bisa guyur-guyur. semua. Bisa. Deng deng, bisa, ya bisa. Deng deng, deng deng, deng deng. Ya. Bisa masuk nih kita Masuk jadi ya. gini. Lebaran hari ketiga kita bisa. Keenam aja keenam. Ketiga sudah ada jadwalnya mereka. Oh. Ketiga pas keenam itu pas kita cuci. Bagian kita gini. Muka-muka kita ini nggak pantas bro. Iya kan. Berarti setelah syuting tetap masih main gitu. Masih jadi main teman. banget, masih main. Ada yang baru maksudnya baru ketemu syuting terus jadi main bareng ada juga? Ada. Nggak ada semuanya dari sini tuh main bareng semuanya salahnya. main bareng semuanya. Aku pertama kali ketemu sama Dito di Ya. project ini. Tapi udah yang kayak temenan aja gitu, main juga gitu. Di Jaksel nggak sih nongkrongnya biasanya? Oh wow. Jaksel banget. Tangerang kita mah di rumah aku biasa kalau ngumpul. Wes, aku banget di sana dekat banget aku rumahku. Oh gitu. Sepatan aku. Oh. Kira sepatan. Jauh. Iya, bener, bener. Aku belakang Jauh. bandara. Oh, deket. Rumahku kan pesawat. Keren dong. Mahal loh pesawat. Canda itu bercanda bang. Ini Sherlock sekarang mas. Tungguin di rumahnya biar nginep. Siap. 3 hari kayak persami. Kasih api unggun ya kan, kasih ye Prilly kami mendukung Prilly. Wow. Ini adegan yang paling berkesan dari ini scene kalian apa? Ada nggak satu aja? Coba Yang paling yang paling menantang, paling susah atau paling ada ceritanya? Setiap sama Prilly sih seru. Maksudnya kan Prilly kan biasanya yang tadi kamu bilang kan ekspresif gitu kan. Terus ngeliatin dia kayak cuma diem pas kita semua ketawa-ketawa tuh lucu gitu. Kayak nahan ketawa gitu kan. Iya, agak menyiksa buat saya ya. Betul. Sebenarnya adegan paling berkesannya tuh di episode yang belum tayang, tapi kan kita nggak bisa spoiler ya. Jadi Iya. aku ceritain di rentang episode yang 4 ya. 1 sampai 4 ya, 1 1 sampai 4. Paling berkesan. Aku paling berkesan tuh di saat aku error. Oh, yang ngomong terus ya? Jadi pas aku error tuh kan dibilang sama sutradara cari errornya ya. Kira-kira Jenny tuh kalau error gimana mukanya gitu. Terus akhirnya kita sepakat setiap Jenny error dia mata satunya kedip-kedip gitu. Tapi satu doang. Jadi itu tuh latihan kedip-kedip mata gitu. Terus juga kan dia error karena dia harus mencari data yang datanya tuh sebenarnya nggak ada. Kayak waktu itu dia mau nyari data udah tayang, jadi kayak apa keinginan manusia. Nah keinginan manusia kan banyak banget. Nah jadinya dia error sistemnya. Jadi kayak tiba-tiba dia error, terus ketahuan sama Sastra di error, baru Sastra yang benerin gitu. Pakai podcast lagi. Pakai podcast lagi benerin. Dan itu tuh menurut aku kayak aku nahan ketawa banget di situ karena lucu aja kan, acting kayak gitu menurut aku lucu gitu. Jadi aku nahan ketawa banget, terus capek sih acting error gitu. Katanya Bang Emel bisa tuh yang error. Ya, Kan orangnya. nonton kan? Yang itu error, kita minta Cuman semuanya ini, itu. aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini gitu. Coba. Tatapan kosong gimana tatapan kosong? Prilly harus belajar sama Prilly sih. Tapi adegan apapun bareng Prilly berkesan bro. Berkesan. Aku aja ngeliat dari pernah ada sama Prilly ngeliat cuma dari pagar doang tuh kayak ya ampun kok bisa aku main sama Prilly gitu Lu gitu. percaya nggak Pril? Kita pernah jadi anak pesantren Iya, tahu. santri. Masih penting. Jadi Aku pernah jadi ekstras lagi di depan. Beneran ada fotonya masih. Di mana sih? Mana? Coba yang Pas apa? kapan? Itu Ratu Konsina, benar. Nah, lihat coba. Masa sih? Gua nggak ngarang. Di era teknologi kayak sekarang, itu kan banyak banget orang-orang yang berlomba pengen terkenal. Benar, Bang. Tapi saking pengen terkenalnya, akhirnya menjual sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Benar. Kepalsuan, cerita palsu, berita palsu, sensasi palsu, settingan seperti itu. Gue juga ngapain. Ada.
habis. Oh, ya Allah. Ada maafin ini.